you can download this zip file and then extract. Come here like this. There is some folders Rahmadiah Trias, but okay, we start new. This is the traffic ya, webhost.app.com. So okay, you have to choose the available name. You can use password. Test the Python in this website. So okay, we try. You should use this blank template. So the web host will give us some public HTML, so you can upload here, not outside, but inside this public HTML. And also there is another facility. You can use database using PHPMyAdmin. Cron job. This is the important facility. If you want to create the application, then automatically capture or scraping, crawling for another resource, you can use the cron job. I don't know, they use Linux, or I think they use Linux. First I will upload the non-folder. Okay, and then of course you can use another software, for example FileZilla or something that upload automatically to this site. And then for folder we have to some trick here. And then you have to drag it. Oh, sorry, I have problem with my mouse. Up. Okay, close. Then we upload this. There is our 244, and then you can directly upload this. I don't know the capacity for free web hosting, so we just try. And also how we install the library for Python. I don't know how. Okay, they already finished uploading, so this is, I just try to simple accessing for trending the current issue in Indonesian. So the code is, you can open the trending. This is the RSS. I use the google.com and accessing the Indonesian ID. Actually this is an API, you can access directly here, for example.
This is the result for the API, and then using this code I capture and convert into JSON format ya. So because XML is difficult to read ya, and this is for JSON. This is current issue ya. So January 5, and you can click this to directly go to the information ya. This content is negative ya. And then the text cloud, word cloud, this is usually the same method. This is the string that, jadi untuk mempermudah kita itu ketika misalnya ada task untuk meng-scrap, biasanya saya menggunakan ini untuk menguji apakah berhasil di fungsi ini berhasil diambil gitu ya. Forget where is the file ya. Oh, yang dua berarti ya, hasil konversinya kalau dari kode berarti kita pakai yang dua ya. Waduh, this is the conversion from sound or video, audio, and then okay, there is a message no module something, ada pesan no module, berarti you have to use PIP to install the Python library. Where is the input? Oh, it is opening the conversion from voice to text, and then analyze using the pre-trained model. This is a model for sequence classification for pre-trained. This is the model IndoBERT. You can learn what is the BERT bidirectional ya. Okay, we just run. You can use the console, so ya, sentiment. You will run this code, or you can also run and then debug or run without debug ya. There is a loading model ya. Benar. Then using word cloud function from word cloud library, and then this is the parameter
such file or directory. Oh, I have problem with this Visual Studio Code nih ya. Terus pakai ini ya. Soalnya tadi saya menggunakan open folder yang sini. This is the result from this function, this word cloud function, and the result will be the image. This is the image. But of course there is a problem for the free version of this, because only I think 5 minutes length of the video, but this is I think okay for the TikTok or short video Instagram, because they usually below 5 minutes. Okay, I think we check another video, for example app sheet. This is my short video. Just ask the ChatGPT ya, for example. Just using the GPT. Berarti tadi salah ya kayaknya ya, menurut language GPT, model GPT ini positif ya. Ada errornya juga nih. Voice to text. Kalau yang text coba. Ini juga harusnya di screening lagi ya. Jadi ada kata-kata yang stop word. Ini harusnya dibuang nih. Nah, itu kan itu ya, kita, Anda, saya, ini harus dibuang. Jadi ini masih belum bagus ya. Tapi yang sentimen tadi kenapa bermasalah ya? Tadi saya coba install, ternyata yang web host ini nggak bisa install library Python ya, jadi jalan sendiri. Jadi yang jenisnya gratis tapi minta apa istilahnya kakak gitu ya. Ya kita lewatkan aja. Nah, kita
belajar jenis yang lain. Dia bisa berbentuk kode seperti Google Colab, bisa juga berupa apa ini, aplikasi yang kalau ketika download itu biasanya kalau pilih wilayah Sukabumi itu yang nggak Sukabumi semuanya gitu ya. Kalau Jaka ini contohnya Karawang nih, jadi dia Karawang aja. Nah ini untuk proses instalasi. Di sini dia butuh main file ya. Main file itu file utama. Mana tadi lokasinya? Cancel dulu. Develop and DLN unit. Ini aplikasi utamanya. Kemudian runtime itu ada dua pilihan. Yang ini berat, yang ini ringan. Cuma pengguna harus download nanti library-nya dari gratis ya, cuma berat. Kemudian di sini kasih nama, misalnya pembuatnya. Dia langsung mendeteksi file-file yang dibutuhkan ya ini ya. Kemudian di sini ada tampilan gambar kalau nanti dibuka gitu ya. Ini bisa gambar binus misalnya. Nah, ini. Setelah itu langsung ini deskripsi, ini bisa diisi bisa enggak ya. Project ini proses mengcompile ya, mempaketkan ya, paket. Jadi dari file-file yang tadi berceceran ini dijadikan satu paket gitu. Sama mirip kalau Python itu pakai library ini ya, apa itu, compile ya. Kemarin dicoba ya, yang tadinya ukurannya kecil dia jadi besar ya, karena bukan cuma coding tapi harus memasukkan library yang dibutuhkan itu ya. Kadang Python itu cuma berapa baris, tapi kalau dilihat di atas headernya itu ada import, apalagi TensorFlow gitu ya, import PyTorch itu dia bisa membengkak gitu ukurannya itu kalau dipaketkan itu, karena harus menyertakan library. Jadi sekarang ini programmer itu sebenarnya nggak murni codingan sendiri gitu ya, tapi dia membutuhkan
pihak ketiga itu ya, atau library lain, karena kalau dibuat sendiri ya lama gitu ya. Atau bisa paling cuma reuse doang istilahnya, reuse menggunakan yang udah kemarin pernah ada, nggak perlu mikir lagi dipakai diterapkan, apalagi bentuknya objek gitu ya, kelas-kelas. Jadi ada beberapa vendor pembuat aplikasi itu bayaran dari programmernya itu bukan berdasarkan panjang lain atau ukuran, tapi kadang dari dia reuse apa buat baru gitu. Kalau reuse yang dulu pernah dibikin buat ulang, biasanya itu cepat dan murah gitu ya. Tapi kalau sederhana tapi bayaran buat baru semua ya jadi mahal itu. Nah repotnya ini sekarang reuse itu udah gampang, jadi kadang nggak masuk akal itu ada yang bisa bikin program dalam 1 menit itu, karena emang apa istilahnya udah pernah pakai, itu tinggal diganti tampilan sebentar. Jadi ini tampilan dari mana ya, distribution. Ini ada distribusi, dan inilah file installer yang di share ke orang itu ya, nanti dia tinggal jalankan. Nah ini tampilan awal, dan bentuknya itu mirip kita install program gitu ya, berbasis Windows tentu saja. Ini khusus, kalau yang Mac kayaknya belum siap ya nih MATLAB-nya. Ini bentuknya, kemudian next. Ini lokasi programnya, saya taruh di buat baru lah. Select, kemudian tambah shortcut. Next. Di sini already installed, jadi kalau ini nggak ada komputer yang pertama kali make, dia harus download runtime ini. Jadi kalau dulu ada Java kan, ada Java runtime ya, harus download dulu. Nah kalau ini MATLAB runtime, dia gratis karena emang di service dia untuk supaya bisa jalan ya MATLAB-nya di semua komputer. Ini adalah salah satu tahap akhir ya untuk deployment ya. Jadi kalau mau install di aplikasi yang baru dibuat, oh ya ikonnya tadi belum ya. Ini tampilan awalnya. Oh, ini kegedean gambar ini. Splash, jadi splash itu kalau kita klik dia muncul kayak salam itu. Ya saya dulu itu ada tawaran mata kuliah digital image processing gitu kan ya. Nah, terus saya kira itu dari departemen ilmu komputer gitu kan. Ternyata remote sensing. Jadi orang komputer itu ketinggalan sih untuk image processing sama orang remote sensing itu ya. Karena kita kan kalau handphone jepret itu, orang ilmu komputer bermainnya ya RGB, kalau enggak hitam putih, grey gitu ya. Sementara
untuk RGB itu orang remote sensing nggak puas, dia butuh selain gelombang itu, gelombang yang kelihatan mata, jadi ada infrared, bahkan ada lagi satelit itu menangkap panas, thermal ya, TIRS-nya itu ya, thermal infrared. Jadi dia bisa ngedeteksi muka bumi itu suhunya, terus apa, bahkan bisa dalam laut itu bisa kedetek gitu. Create up, kemudian login misalnya pakai Saputra. Kita buat project baru, misalnya namanya CI IPU. Saputra aja lah. Ini ada handphonenya gitu kan. Kemudian yang paling gampang ya ini. So nanti yang ininya biar kelihatan ini ya, full. Nah, webnya ini ada home URL, itu kita pakai saja yang ini. Nah, ini kita copy karena udah yakin jalan. Berarti kita yakin juga di sini jalan gitu ya, paste. Nah, setelah itu tinggal di build jadi APK. APK-nya ini di share, tapi kan sekarang share nggak boleh itu ya, takut dikira virus atau malware gitu ya. Nah, itu ada bisa download atau bisa nyeken ini. Jadi kalau kalian bawa HP dan yakin itu bukan virus gitu ya, itu tinggal di scan aja HP kalian ini sekarang itu wireless. Nanti yang barcode atau QR code-nya itu di scan pakai sembarang ini ya, apa, barcode reader itu. Aduh, ada iklannya nih. Atau APK-nya ditaruh di Play Store ya, cuma bayar berapa, 300-an ribu. Ini ada peringatan nih, karena ini buatan saya sendiri ya gitu. Yakin aja karena ini cuma mengakses web kok gitu. Kemudian di open dan di install. Nah, ketika install itu jangan di got it ya, karena di sini dia ada konfirmasi terakhir nih. Yakin nggak? Yakin ya, ada install anyway. Sudah jadi, tekan tinggal open. Ini tampilan apa webnya ya. Nah, ini kalau miring gitu ya, miring. Kemudian saya mau menjalankan trending isu.
ini berjalan di handphone. Coba kita sentimen analisis ini, mau nggak tadi dia API-nya. Wah, ini ada masalah di API-nya tadi ya. Awan kata juga tadi dicoba, PIP installnya nggak mau jalan ya, diprotek sama web host sih kayaknya itu. Oke, mungkin itu saja ya sebagai gambaran proses CI dan AI itu juga ya, untuk membuat dari awal ciri-ciri DM, business understanding, data understanding, modeling, evaluation, terakhir deployment ya. Dan ada yang terbaru CRISP, bukan PDM ya, CRISP ML Key, dengan key-nya itu quality assurance. Jadi di tiap tahapan business understanding itu juga penting, harus ada quality assurance, harus ada manajemen risikonya. Kemudian data understanding juga di tiap tahap, modeling juga harus ada quality assurance-nya sampai di deployment, bahkan sampai ke versi berikutnya gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan ini. Untuk UASnya nanti saya pikirkan lagi, karena ternyata yang saya share itu nggak support Python ya. Terus saya cari cara dulu yang mana yang web yang, kalau Heroku tadi sepertinya bisa, cuma harus registrasi kartu kreditnya, itu yang ngeri-ngeri juga gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan 14-15 14-15-16 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.